izinkan kami untuk mempresentasikan kemajuan 1 tugas integrasi 2 yang memiliki judul Analisis Minimasi Biaya Persediaan PT Semen Gresik Persero menggunakan aplikasi Anilogic. Next. Adapun di dalam penjelasan ini kami akan menjelaskan beberapa hal, yang diantaranya problem situation, yang kedua RPD dan deskripsi, yang ketiga list of problem dan gap analysis, yang keempat 6 elemen masalah of problem, dan yang terakhir adalah fishbone diagram. Next. Oke, yang pertama, Bapak bisa lihat bahwa di sini ada problem situation yang dimana kita mengangkat PT Semen Gresik sebagai objek yang kita teliti, di mana PT Semen Gresik memiliki 3 pabrik dengan kapasitas terpasang 8,2 juta ton semen per tahun yang memiliki yang terletak di berbagai lokasi, mulai dari Tuban, Jawa Timur. Semen Gresik memiliki 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Khusus Semen Gresik di Tuban dan di Gresik. Perseroan ini memproduksi berbagai jenis semen. Semen utama yang diproduksi adalah semen Portolen tipe 1 atau OPC. Di samping itu juga memproduksi berbagai tipe khusus dan semen campuran atau mixed semen untuk penggunaan yang terbatas dan jumlah yang lebih kecil daripada OPC. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses bisnis jaringan rantai pasok serta sistem persediaan pada PT Semen Gresik Persero. Semen Gresik merupakan salah satu perusahaan yang mempelopori pentingnya layanan purna jual kepada pelanggan, sehingga bagaimana Semen Gresik mengelola kebijakan persediaan di dalam rantai pasoknya menjadi hal yang syarat dengan pembelajaran. Berdasarkan sistem permodelan sebagai metode penelitian yang diambil, penelitian ini berupaya untuk melihat adakah sistem permodelan pada manajemen persediaan lain yang dapat memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi terkait kebijakan persediaan pada PT Semen Gresik Persero. Next. Berikut kelompok kami menampilkan rich picture diagram atau RPD, yang dimana saya akan jelaskan sedikit, dimana customer jika ingin memesan semen dapat melihat stok terlebih dahulu di toko, dan juga jika stok di toko tidak mencukupi atau stok di toko kurang memenuhi, maka customer dapat melihat atau mengecek stok yang tersedia pada supplier yang telah bekerja sama dengan PT Semen Gresik. Nah, sini juga terdapat efek di mana jika melakukan persediaan tidak dengan efektif dan efisien, maka biaya persediaan akan naik. Sekira demikian RPD yang dapat saya jelaskan. Mungkin next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Algi, untuk itu saya persilakan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang list of problem and gap analysis. Untuk current stats, biaya persediaan yang dikeluarkan PT Semen Gresik pada bulan Oktober sebesar 900 sak per minggu, lebih tinggi dibandingkan bulan September yang sebesar 875 sak per minggu. Untuk ideal stats, menurunkan biaya persediaan dengan skenario permodelan yang lebih baik. Next. Di sini ada 6 masalah. Untuk nomor 1, pembuatan keputusan, keterangannya manajer PT Semen Gresik Persero. 2, tujuan pembuatan keputusan, keterangan untuk mengetahui cara agar total biaya persediaan sukut cadang yang dikeluarkan PT Semen Gresik lebih rendah dengan tetap menjaga kepuasan pelanggan. 3, kriteria keputusan terkait, meminimalkan total biaya persediaan PT Semen Gresik. 4, ukuran kinerja, total biaya persediaan yang harus dikeluarkan PT Semen Gresik. Yang kelima, input, kontrol, atau variabel keputusan, membuat sistem permodelan dengan menggunakan aplikasi analogik yang dapat memberikan total biaya persediaan yang lebih rendah. Yang keenam, konteks di mana masalah terjadi, total biaya persediaan PT Semen Gresik. Total biaya persediaan PT Semen Gresik. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan fishbone diagram. Di sini ada fishbone diagram dibagi menjadi 4, yaitu metode, material, man, dan money. Di metode kita ada tidak adanya jadwal yang teratur untuk pemesanan. Kemudian di material, kapasitas produk yang terlalu banyak. Kemudian di man, kurangnya tenaga ahli di bidang inventory dan SDM yang tidak mumpuni. Kemudian di money, belum diketahui analisis biaya secara komprehensif. Di sini fokus kita terhadap total biaya persediaan yang tinggi.
Kemudian ada 5W1H di what apa, yaitu kasus apa yang sedang terjadi di dalam penelitian yang dilakukan ini. Kasus yang terjadi pada PT Semen Gresik ialah sistem persediaan yang tidak jelas. Dari sistem persediaan, PT Semen Gresik terlihat belum memiliki sistem yang jelas, yakni apakah pemesanan pasokan ke gudang pabrik mengikuti sistem persediaan kuantitas atau sistem persediaan berjadwal. Ketika terjadi permintaan dari konsumen, PT Semen Gresik akan mengecek apakah barang yang diminta tersedia di gudang pabrik. Jika tersedia, maka pesanan akan langsung dikirimkan kepada konsumen dengan lead time yang berbeda untuk tiap jenis konsumen dan untuk tiap tipe barang. Jika barang tidak tersedia, maka PT Semen Gresik akan melakukan pemesanan ke distributor dan distributor akan mengirimkan pesanan. Kemudian where, di mana? Di mana lokasi objek yang diteliti yaitu PT Semen Gresik. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan R.A. Kartini, nomor 280, Sidomoro, Kebomas, Tuban, Barat, Tlogo Bendung, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kode pos 61122. Kemudian ada when, yaitu kapan. Kapan perusahaan melakukan pemesanan ke distributor? Pemesanan dilakukan apabila terdapat permintaan dari customer yang tidak tersedia di dalam gudang, kemudian akan dikirimkan langsung dari distributor kepada customer. Lalu ada why. Mengapa kendala ini bisa terjadi? Apa sumber utama yang menyebabkan kendala pada investor ini? Kendala utama yang terdapat dalam divisi inventory ini karena tidak memiliki sistem persediaan yang jelas, sehingga membuat lead time pada permintaan atau pesanan customer berbeda-beda, yang membuat ketidaknyamanan pada customer. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan mengenai sistem persediaan selama ini? Manajer PT Semen Gresik yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan mengenai sistem persediaan selama ini. How? Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Kami sebagai peneliti menyelesaikan permasalahan ini dengan membuat suatu sistem pemodelan yang disimulasikan menggunakan aplikasi Analogic dengan beberapa jenis variabel yang menjadi input dalam pembuatan modelnya. Tujuannya yaitu mencari cara agar total biaya yang dikeluarkan lebih rendah dengan tetap menjaga kepuasan pelanggan. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa kami presentasikan dapat dipahami. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.